Nabi, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat siang hari ini. Alhamdulillah. Saya kemarin sudah vaksin ya. Itu hal yang wajib bagi yang mau. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas tentang toilet training. Toilet training anti gagal. Iya. Itu maksudnya apa? Ya, ini bagaimana caranya? Iya. Ini sebetulnya kita nostalgia ya, karena alhamdulillah anak kita sudah selesai dan juga tuntas untuk toilet trainingnya. Ini adalah penting untuk basic atau dasar bagi anak-anak untuk belajar toharo atau bersuci. Bersuci di sini adalah membersihkan dirinya atau istilahnya istinja. Ya, cara bersuci, membersihkan diri itu lebih umum dikenal dengan istilah toilet training. Gitu. Caranya yang paling sederhana adalah harus membuat komitmen dulu antar pasangan ya, antar istri dan suami untuk memulai toilet training ini. Itu yang poin yang penting. Itu kita harus membuat kesepakatan atau komitmen sebelum kita memulai toilet training tersebut. Terus bagaimana tahap-tahapannya? Tahap-tahapannya yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kita setelah membuat kesepakatan dengan pasangan. Jadi umpamanya kita mulai hari Senin, nah, kita jadwalkan di hari Senin tersebut. Tapi sebelum memulai itu, seperti yang kebanyakan sudah dijelaskan di media atau di YouTube, bahwa salah satu indikasi anak-anak itu sudah masuk masa toilet training adalah ketika mereka sudah bisa berbicara, sudah bisa menyampaikan di sekitar setahun sampai 2 tahun. Itu masa dimana anak-anak sudah mulai bisa menyampaikan keinginannya. Jadi namanya kalau mau pipis biasanya tarik-tarik atau manggil mama atau papa, itu sudah bisa dimulai untuk kita laksanakan toilet training. Itu indikasi di mana kita memulainya. Tapi yang terpenting adalah komitmen terlebih dahulu, yaitu kesepakatan antara suami dan istri ketika hal ini dimulai. Kenapa? Karena butuh kerjasama. Jadi tidak bisa ketika toilet training itu dilakukan kita limpahkan ke rewang atau pembantu, kita limpahkan ke yang mutinya, nggak bisa. Harus itu dilatih dan dilakukan oleh kedua orang tua. Ini yang penting. Yang berikutnya itu adalah setelah kita bikin komitmen dan kesepakatan, yang kedua itu kita harus bersabar. Karena ini butuh waktu, butuh proses, jadi nggak bisa instan. Karena ketika itu dimulai, biasanya keluarga-keluarga baru ini ya, itu akan merasa harus segera selesai, sehingga toilet training ini dilaksanakan tergesa-gesa. Ini juga nanti nggak bisa efektif. Jadi selain harus bersabar ketika melaksanakan, yang berikutnya yang ketiga adalah tidak boleh tergesa-gesa. Jadi bertahap seperti itu. Kenapa? Karena ketika nanti tergesa-gesa, maka anak akan merasa tidak didampingi. Anak akan merasa sangat tertekan, dan orang tua akan cenderung emosi ketika melakukan toilet training ini nggak berhasil, maka orang tua akan cenderung emosional. Makanya itu tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa tahap. Yang pertama adalah memang komitmen, yang kedua adalah ada kesabaran, yang ketiga ada jangan tergesa-gesa dengan schedule atau jadwal toilet training tersebut. Seperti itu tahapannya. Nah, sekarang kalau ini sudah berusaha cari toilet training tapi masih belum berhasil, sampai umurnya sudah masuk ke usia sekolah tapi masih belum berhasil, itu bagaimana? Ya,
itu apa penyebabnya, Ya. terus bagaimana caranya supaya toilet trainingnya itu bisa tuntas. Ya, jadi penyebab toilet training tidak tuntas itu karena memang penyebabnya itu adalah kedua orang tua. Jadi bukan karena anak tersebut tidak mau tuntas. Jadi pola asuh atau pola ketika orang tua menerapkan waktu toilet training ini merasa bahwa harus cepat, harus segera sehingga akhirnya jadi molor sampai 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Betulnya yang paling efektif itu saya sampaikan setelah ada 3 tahapan tadi. Yang berikutnya kita sampaikan ke anak kita, meskipun anak belum bisa paham 100%, tapi ini penting. Jadi saya sampaikan ke anak tentang edukasi pentingnya tohara atau bersuci dan istinja. Nanti itu akan ada tahapan bagaimana masuk kamar mandi, doanya apa, pakai kaki kiri, kemudian kalau berak atau BAB atau BAK itu dengan duduk, kemudian membuangnya itu di toilet, kemudian disiram, kemudian bersuci menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan, kemudian keluar dengan kaki kanan dan berdoa. Itu adalah rentetan dari toilet training ketika anak-anak sudah ada di kamar mandi. Tapi sebelum mereka bisa kamar mandi, ada proses yang harus kita kawal sebagai orang tua dari tempat tidur ke kamar mandi. Ini yang penting. Jadi banyak kita lihat ya di beberapa tutorial itu dengan membatasi minum ketika malam, kemudian kita kasih jam atau jadwal bangunnya dan seterusnya. Itu juga menurut saya bagus. Tapi yang paling utama itu adalah kesepakatan tadi antar kedua orang tua. Jadi kalau mamanya bangun, ayahnya ikut bangun. Kalau ayahnya bangun, mamanya juga ikut bangun. Jadi saling menguatkan. Ini yang membuat cepat. Jadi lama itu karena mamanya bangun, ayahnya ngorok. Kalau udah gitu ayahnya ngorok, mamanya juga ngorok, akhirnya anaknya dibiarin, ujung-ujungnya kembali ke pampers lagi. Jadi ketika dimulai supaya efektif, ya memang harus diawali, umpamanya diawali di hari Senin atau Selasa dan seterusnya. Di malam pertama itu kita sampaikan ke anak tentang pentingnya untuk melepas pampers, ya, karena itu hal utama untuk berlatih toharo atau istinja tadi atau bersuci, ya, membersihkan diri dari kotoran. Nah, itu disampaikan dulu ke anak. Kemudian ketika mereka tidur sama, itu disampaikan itu sudah. Kemudian pampersnya dilepas. Maka saya pastikan nanti ketika jam 1:30 malam mereka akan ngompol, mereka akan kencing, ya. Jadi ketika kencing itu supaya enggak bau tempat tidurnya, itu dikasih perlak, gitu aja. Apa yang terjadi ketika anak-anak kencing atau anak-anak ngompol di tempat tidur, maka dia akan bangun, mamanya akan bangun, ayahnya akan bangun. Apa yang tidur di tempat tidur itu akan bangun semua, karena baunya nggak enak, ya kan, terus basah semua, ya. Ini akan bangun semua. Nah, ketika bangun ini nggak apa-apa, anak dibangunkan juga. Jangan langsung suruh tidur atau dipampersi beres, jangan. Jadi di situ ada istilahnya edukasi, ya, anak bahwa ketika dia ngompol dia harus bersihkan dulu bekas ompolnya itu. Bagaimana caranya? Diajarkan sama mamanya, sama ayahnya. Ayo kita bersihkan sama-sama. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lah. Nanti sekitar sampai jam 3 atau jam 4 itu akan bisa berakhir. Di hari berikutnya bagaimana? Ya seperti itu tadi, itu bisa diulang seperti itu. Kalau kedua orang tua itu kompak dan punya komitmen yang kuat, mereka tidak akan lama akan berhasil untuk melewati toilet training tersebut. Kenapa? Karena anak-anak juga akan merasa risih ketika tidur basah, ya kan? Mereka akan mengingat di ingatan jangka panjang. Kalau saya tidur, kemudian saya nggak pakai pampers, kemudian saya ngompol, maka saya akan disuruh bersihkan sendiri tempat tidur saya. Ini kelihatannya ekstrim, kelihatannya raja tega, tapi sebetulnya ini sangat efektif, sangat cespleng, ya. Saya kasih judul itu anti gagal, insya Allah. Karena ketika anak-anak melakukan itu 1, 2, 3 kali, yang keempat mereka akan ingat
kalau nanti malam saya ngompol lagi, nanti saya disuruh bersihkan tempat tidur lagi, perlaknya dibersihkan lagi. Maka di hari yang berikutnya anak akan berpikir, nanti malam kalau saya mau kebelet pipis, saya akan bangun dan minta diantar ke kamar mandi. Itu akan menjadi panen buat hasil kerja keras bagi mamanya dan ayahnya yang tiap malam menyediakan waktu untuk melatih anaknya toilet training seperti itu. Kalau malam sudah tuntas, minta pagi, siang, sore itu lebih mudah. Karena kuncinya itu di waktu malam itu. Ketika anak-anak tidur terus kemudian kebelet tapi mereka nggak bisa bangun. Karena kebiasaannya waktu dulu sebelum mereka 2 tahun atau setahun, kebiasaannya memang pakai pampers. Karena sekarang dilepas, maka peralihan itu akan butuh adaptasi baik anak dan kedua orang tua yang mendampingi ketika mereka akan melakukan toilet training tersebut. Itu. Anti gagal itu karena itu anaknya suruh cuci sendiri. Iya betul, itu bagian dari tanggung jawab. Karena kalau nggak diajarin gitu, anak nggak ngerti apa, nggak ngerti tanggung jawab gitu. Orang tua tugasnya memberikan contoh. Orang tua juga bertanggung jawab, ikut membersihkan, anak juga ikut. Jangan orang tua membersihkan hanya dikasih pampers terus tidur lagi, anak akan nggak ngerti bagaimana dia bertanggung jawab terhadap kompolnya atau kencingnya tadi. Itu nggak lama kok. Itu kan pengalaman kita kan waktu anak kedua itu kan cepet, nggak sampai seminggu hampir sudah selesai. Dan itu dia ingat betul ketika hari berikutnya akan tanya ke kita, ini gimana Bi nanti malam? Ya sudah, kamu tetap nggak pakai pampers. Nanti kalau ngompol ya kita pel sama-sama perlaknya. Dia sudah ingat sebelum tidur, di pikiran anak itu sudah ingat dan sudah punya planning. Kalau nanti saya ngompol, saya akan ngepel. Tapi kalau saya kencing di kamar mandi, saya akan tidak perlu ngepel. Yang benar memang kencing di kamar mandi tadi dengan tahapan-tahapan istinja atau tata cara bersuci di kamar mandi yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Oke, terima kasih Abi untuk infonya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.